Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiaji, Wali Kota Malang. Pertama tentu kami harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Malang. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, masyarakat masih dalam kondisi ya, situasi yang terbangun dengan baik. Bau-bau di antara kita semua sudah terbangun dengan baik. Baru di Kota Malang aja yang namanya posko relawan itu sampai 30. Itu artinya bahwa bau-membau di antara kita perlu kami berikan apresiasi, dan itu diakui, bukan orang Malang aja yang mengakui, itu adalah diakui oleh Indonesia bahwa tidak ada daerah-daerah seperti Malang. Keberhasilan dari bagaimana kita bisa meminimalisir atau bisa mengusir wabah, atau dalam setiap kegiatan apapun, artinya ketika kita mendapatkan musibah adalah selama ini yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat Kota Malang. Bau-membau di antara kita, tidak saling menyalahkan tapi malah berbagi apa yang harus kami lakukan. Itulah yang menjadi ciri Kota Malang dengan salam satu jiwanya. Mungkin para bapak ibu dan saudara sekalian bertanya, kenapa sih Malang kok dulu getol ya, mengajukan PSBB, mengisolasikan sendiri. Tahapan dan proses ada yang namanya sebelum ke physical distancing ada social distancing. Karena yang mampu memutus mata rantai dari virus ini adalah garda terdepannya adalah masyarakat. Benteng terakhirnya itu baru para nakes. Jadi saya melihat bahwa wabah ini adalah cukup selain meresahkan, ini luar biasa dampaknya. Tentu dampaknya yang kita sampaikan adalah dampak negatif. Untuk memutus itu semua saya kira kita berbagi tugas. Nah, tugas para tokoh NU dalam hal ini luar biasa, karena key people ya, kunci masyarakat, dan masyarakat Kota Malang masih banyak yang paternalistik, maka seorang figur yang harus menjelaskan adalah amat sangat penting. Teman-teman di FKUB harapan kami juga mempunyai fungsi, karena dia umat ya, mempunyai umat, dan ketika perilakunya baik dan dia mengatakan apa yang dikatakan juga dilaksanakan dengan tingkah lakunya. Mohon maaf saya sedikit ngutip ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perilaku jauh lebih bagus ya ketimbang ucapan. Menyambung yang saya sampaikan tadi, kenapa sih kita getol sampai PSBB dan lain sebagainya? Karena ini kita sudah masuk pada wabah. Ada 3 pertimbangan kenapa Malang kemarin mengajukan PSBB dan sekarang diikuti oleh Kabupaten dan Kota Batu ya. Saat ini kami juga sudah yang tahap kedua, sudah mengajukan lagi. Tapi prinsip kami, ada tidak ada PSBB, diterima dan tidak diterima PSBB, masyarakat harus, Kota Malang harus menjadi contoh. Kenapa saya ajukan tadi? Karena ada 3 hal. Pertama adalah peningkatan kasus. Di Kota Malang ini jangan dilihat kasus positifnya saja, PDP-nya terus semakin meningkat ya. Yang kedua sebaran. 5 kecamatan ya, Kota Malang ini kan kota urban, kotanya kecil, penduduknya banyak, maka sebarannya luar biasa. Belum didukung dengan satu lagi ya, pertimbangan adalah transmisi lokal. Kita punya kabupaten, kita punya Batu, yang namanya Malang itu adalah Malang Raya, maka ada kasus antara positif satu dengan yang lain itu tidak punya korelasi dan tidak ada kontak, hanya klasternya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa sudah waktunya kita 3 daerah ini mengisolasikan diri dulu dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu kita langsung menyelesaikan masalah, dan kita akan kembali pada situasi yang berikutnya, atau kita recovery ekonomi kita, sosial kita. Perlu kami sampaikan,
Di saat ini terus-menerus berlangsung lama, saat ini terjadi KDRT peningkatannya tinggi karena orang biasa keluar terus di dalam. Yang kedua, mohon maaf, jumlah orang hamil sekarang udah, saya dapat laporan dari Dinas Kesehatan sudah mulai peningkatan. Saya selain KDRT, terus jumlah orang yang hamil, ada titik kejenuhan antara orang tua dengan anak, ya. Dan ini menimbulkan beberapa efek sosial yang negatif, yang tentu ini harus PR kita ke depan. Bagaimana untuk mengatasi? Sekali lagi saya mohon kepada seluruh organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama, yang punya masyarakat banyak, bergandeng tangan dengan seluruh komponen masyarakat, ada FKUB, tokoh-tokoh agama, untuk bahu-membahu di antara kita semua, yang alhamdulillah Malang termasuk menjadi pilot project kerukunan umat beragama. Ya, kita tunjukkan bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa. Hari ini ditunjukkan bagaimana kita harus bersatu, karena ini adalah coming vision kita sama, pintu masuk kita sama, bahwa kemanusiaan. Wabah tidak mengenal agama, wabah tidak mengenal ras, wabah tidak mengenal suku, ya. Siapapun yang tidak bisa physical distancing, social distancing, maka akan rawan dia terkena wabah COVID-19. Selain itu, untuk COVID, ya, itu nanti domain Dinas Kesehatan dan yang terkait. Selanjutnya kami mohon, bukan hanya COVID, tapi dampak dari COVID ini, para tokoh untuk memberikan literasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Pemerintah hadir, bagaimana akan memberikan solusi, baik pelaku usaha sampai kepada masyarakat kita. Jangan sampai jangan ada kekhawatiran mati kelaparan atau dia tidak makan. Kami akan terus-menerus memantau 24 jam pergerakan masyarakat di Kota Malang. Saya kira demikian, ya. Mungkin terlalu panjang penjelasan saya, tapi inti dari sebuah persoalan kami tidak mengada-ngada. Tapi kita lihat tetangga sebelah di Surabaya itu sudah seluruh rumah sakit sudah overload. Nah, orang mestinya dikasih ventilator. Karena apa? Dia juga tidak. Karena apa? Selain banyaknya pasien, nakesnya juga terkena virus, sehingga harus mengisolasikan diri. Lebih dari 50% informasinya bahwa para nakes yang biasa nangani sekarang harus mengisolasikan diri karena dia juga terpapar virus ini. Maka sekali lagi, ayo bahu-membahu di antara kita semua. Mudah-mudahan Malang tetap kondusif, masyarakatnya sabar dan makmur, ya. Kami akan hadir dengan seluruh komponen bangsa. Mengakhiri apa yang saya sampaikan, tentu kami menyarankan kepada seluruh warga Kota Malang untuk menginformasikan saudara-saudaranya yang ada di sana atau kita. Sekali lagi, anjuran dan pemerintah untuk tidak mudik dan bahkan larangan untuk tidak mudik mohon ditaati. Saya kemarin ketika taraweh, ya, dengan keluarga, dengan penghuni rumah, ada satpol, ada orang yang ada di rumah saya, ada pertanyaan, bagaimana Dan? Kan ini hari baik, anak saya lagi di Sidoarjo, dia juga nakes. Hari baik itu karo hari raya kan kita saling memaafkan. Karena ridhollah fi ridhol waliden, wa sukhtullah fi sukhtil waliden bahasanya. Kan mestinya saya harus bisa salam-salaman dengan anak saya, dan saya mendoakan. Saya sampaikan bahwa Allah Maha Tahu, yang penting jenengan ridho. Sebaiknya memang kita bertemu itu dalam kondisi yang biasa, tapi dalam kondisi saat ini jauh lebih manfaat ketika kita tidak bertemu. Kenapa? Dikhawatirkan keluarga yang ada di sana nanti dia membawa virus, atau saat ini kita sendiri yang kadang-kadang sehat, kita juga akan membawa virus. Kasihan saudara-saudara kita karena ketemu dengan kita, atau keluarga yang ada di sana, kasihanlah kepada keluarga yang di sini, barangkali
panjenengan semua membawa virus. Maka saya mohon sekali lagi, ayo taati dan patuhi ya apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ayo taati dan patuhi ya apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, mari sebelum menunjukkan Bapak bersama komisi bisa ikut ada harapan, doa, dan persilakan. Ampun, bisa ditiup pilihnya 1, 2, 3. Ya, selamat ulang tahun kepada Bapak Sudiaji, dan ucapan akan diberikan oleh istri tercinta dan anak-anak tersayang tentunya. Semoga dengan bertambahnya usia Bapak semakin sukses, sehat, diberi umur yang barokah tentunya. Selanjutnya kami silakan Bapak untuk memotong tumpeng. Tumpengnya akan diserahkan kepada tentunya istri. Ya, mari sebelum menunjukkan Bapak bersama komisi bisa ikut ada harapan, doa, dan persilakan. Ayo taati dan patuhi ya apa yang menjadi keputusan pemerintah.